Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Selvian Nadi. Hari ini saya akan membahas mengenai proses yang ada di modul 3 praktikum struktur data. Yang pertama adalah proses 1 ini. Proses 1 membahas tentang sepasang kelinci yang baru lahir, jantan dan betina, ditempatkan pada suatu pembiakan. Setelah 2 bulan, pasangan kelinci tersebut melahirkan sepasang kelinci kembar, jantan dan betina. Setiap pasangan kelinci yang lahir juga akan melahirkan sepasang kelinci setiap 2 bulan. Berapa pasangan kelinci yang ada pada akhir bulan ke-12? Di sini, ketika saya menghitung setiap pasangan, saya menggunakan metode penghitungan dari Fibonacci. Oke, kita ketikkan dulu sintaknya ya. Di sini saya menggunakan input UString. Entah mengapa saya lebih suka menggunakan file header ini. Dan karena saya menggunakan compiler The C++, sehingga saya harus menggunakan using namespace std agar semua perintah yang ada di file header ini terbaca. Lalu kita ketikkan semua kodenya ya. Oke, setelah kita ketikkan semua sintak kodenya, lalu kita compile kodenya. Tes 1. Kita compile lagi. Jika tidak ada yang error seperti ini, lalu kita run. Karena pada studi kasus menanyakan pasangan kelinci pada bulan ke-12, lalu kita masukkan bulan ke-12. Dan hasilnya adalah 144. Sebelum saya membahas mengapa hasil 144, saya akan bahas dulu sintaknya. Oke, uang integer pasangan ini merupakan variabel yang nantinya akan dipanggil pada fungsi integer pasangan yang digunakan pada program ini. Fungsi integer pasangan ini merupakan fungsi yang di dalamnya terdapat proses yang nantinya menghasilkan variabel yang nantinya fungsi uang ini di dalamnya merupakan proses yang nanti variabelnya atau fungsi dan pendeklarasiannya kita panggil di fungsi main yang nantinya akan memunculkan kenapa hasilnya bisa seperti 144 tadi. Oke. Di sini uang integer P merupakan variabel yang nantinya rumusan yang akan memproses hasil dari rumusan deret Fibonacci tersebut. Nah, di sini prosesnya pun menggunakan fungsi rekursif, yaitu pasangan X di sini, X min 1 di sini merupakan deklarasi fungsi di sini
yang ditambahkan dengan deklarasi fungsi yang sama. Kenapa digunakan min 1 dan min? Kenapa x-nya min 1 dan x min 2? Karena itu adalah merupakan batasan yang nantinya akan menghasilkan deret Fibonacci-nya di sini. Kenapa di sini variabel hasil bukan P? Karena P di sini sudah diwakilkan pada pasangan ini. Jadi sebelumnya agar kita dapat menemukan atau menentukan deret Fibonacci-nya, pertama kita proses dalam fungsi ini dulu. Ya, setelah ini diproses, lalu kita masukkan pada fungsi main di sini yang nantinya akan memunculkan pada hasil runningnya. Pasangan di sini merupakan pemanggilan pada fungsi pasangan di sini. Jadi ketika kita panggil variabelnya, itu bukan memanggil P, tetapi memanggil fungsi dan pendeklarasiannya agar hasilnya bisa terpanggil. Nah, karena di sini hasil sama dengan P, jadi kita menuliskan di sini cukup memanggil hasil. Dan jadilah hasilnya seperti ini. Kenapa hasilnya 144? Karena deret Fibonacci itu merupakan deret penjumlahan dari deret sebelumnya. Deret Fibonacci ini dimulai dari angka 0 dan angka keduanya dari 1, dan angka ketiganya atau angka seterusnya merupakan penambahan dari angka sebelumnya. Jadi angka ketiga deret ketiga Fibonacci-nya adalah 0 ditambah 1, sehingga deret ketiganya 3. Deret keempatnya berarti 1 ditambah 1, sehingga deret keempatnya adalah 2. Deret kelimanya adalah 2 ditambah 1, sehingga 3. Begitu selanjutnya. Dan ketika deret ke-12, kenapa hasilnya 144? Karena di sini merupakan penjumlahan pada deret ke-10 dengan deret ke-11, yaitu 55 ditambah 89, sehingga hasilnya 144. Nah, sekian penjelasan saya tentang proses ke-1 ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Selvia Nandi. Lanjutan dari podcast tadi, kali ini saya akan membahas podcast kedua. Podcast kedua ini di kasusnya ialah buatlah program untuk mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar dari sebuah nilai yang dimasukkan melalui quantitative input dengan menampilkan deret nilai faktornya. Oke, jadi pada studi kasus ini kita akan membuat program untuk mencari FPB. Oke, kita mulai untuk mengetikkan codingannya. Oke, setelah kita selesai mengetikkan codingannya, codingan kali ini cukup panjang. Ini saya ketikkan benar-benar dari saya. Nah, setelah kita ketikkan codingannya, lalu kita compile, kita beri proses test.
perulang error, lalu kita run. Masukkan angka pertama. Di sini saya akan mencari faktor persekutuan antara 48 dengan 6. Hasilnya adalah FPB-nya adalah 16. Oke, sebelum saya membahas tentang hasil runnya, saya terlebih dahulu akan membahas tentang sintaks codingnya. Seperti biasa, saya lebih suka menggunakan include string. Dan seperti yang kalian tahu juga, karena saya menggunakan compiler C++, sehingga saya harus menggunakan using namespace std. Di sini infactor adalah pemanggilan untuk fungsi infactor di sini. Begitupun dengan infpb adalah untuk pemanggilan pada saat di fungsi infpb ini. Di sini saya menggunakan integer bilang 1, bilang 2, f2 max, f2 max. Kenapa saya menggunakan max di sini? Merupakan array dimensi 1, yaitu untuk membatasi berapa yang dapat saya inputkan. Dan di sini saya sudah memasukkan bahwa batas maksimalnya adalah 100 inputan. Oke, ketika saya memasukkan angka pertama, pemanggilannya adalah bilangan 1. Ketika saya memasukkan angka kedua, pemanggilannya menggunakan variabel bilangan 2. Nah, faktor bil 1, f1, bil 2, f2 ini merupakan pemanggilan pada saat atau parameter pada saat kita akan memanggil deret faktor yang ada pada kedua angka yang kita masukkan. Oke, di sini yang pertama memunculkan deret faktor dari bilangan pertama, yaitu ini. Perulangan di sini hanya untuk mengenai berapa inputan yang saya masukkan. Di sini, nah, deret faktor yang saya inputkan dipanggil pada fungsi if ini. Jika f1 atau faktor i tidak sama dengan 0, maka deret faktornya akan muncul sesuai dengan deret faktor yang ada pada angka yang saya inputkan. Di sini proses untuk pemanggilan deret faktor yang ada pada bilangan kedua. Dan di sini merupakan pemanggilan pada FPB yang kita cari. Nah, ini adalah variabel yang nanti kita panggilkan pada untuk menentukan FPB-nya. Jadi di sini kan memanggil variabel FPB. Nah, sebelum dipanggil di sini, FPB-nya itu dirumuskan di sini. Dan ini hanya pemanggilan variabelnya, sedangkan proses mengenai hasil FPB-nya dilakukan pada fungsi FPB ini. Nah, di sini fungsi FPB. Nah, di sini di fungsi FPB ini merupakan fungsi yang di dalamnya memproses FPB itu sendiri, sehingga FPB-nya dapat dapat dipanggil pada fungsi main. Di sini proses mencari fungsi FPB-nya menggunakan if. If i ini merupakan pengisian variabel untuk
mendefinisikan hasil yang nanti akan menjadi hasil FPB-nya. Ketika A tidak sama dengan 0, maka bilangannya akan bertambah, begitupun seterusnya. Dan di sini merupakan fungsi faktor yang memproses adanya direct faktor yang muncul, sehingga proses-proses pencarian hasil itu dilakukan pada setiap fungsinya sendiri. Kan biasanya saat kita melakukan sebuah proses, kita melakukannya langsung pada fungsi main, tetapi di sini dilakukannya pada fungsi itu sendiri. Jadi ketika pada fungsi main kita hanya memanggil fungsi dan variabel fungsinya dan pendeklarasiannya ketika kita akan memanggil hasilnya. Oke. Nah, sekarang saya akan membahas tentang hasil runningnya. Saya di sini mencari FPB dari 48 dan 64. Nah, faktor dari 48 sendiri adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Sedangkan faktor dari 64 nya sendiri adalah 1, 2, 4, 8, 16, 34, dan 64. Dan FPB dari kedua bilangan tersebut adalah 16. Oke, kenapa 16? Karena FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, karena di sini faktor persekutuan yang paling besar yang ada pada kedua bilangan adalah 16, sehingga hasilnya 16. Jika seandainya faktor persekutuan terbesarnya adalah 2, jadi hasilnya 2. Tetapi selain 2, di sini kan masih ada bilangan yang lebih besar lagi yang sama-sama terdapat pada dua buah bilangan, yaitu 16, sehingga hasilnya 16. Dan 16 ini sendiri dihasilkan pada proses yang ada di fungsi FPB ini sendiri. Dan deret bilangan ini terjadi pada proses yang ada pada fungsi n faktor ini sendiri, sehingga menghasilkan seperti ini. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada post test kedua ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasinya untuk menonton tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini merupakan penjelasan saya yang terakhir mengenai proses 3 pada modul 3 kali ini. Dan studi kasusnya pada modul 3 ini adalah buatlah program untuk mencari FPK, faktor persekutuan terkecil dari sebuah nilai yang dimasukkan melalui piranti input dengan menampilkan deret nilai faktornya. Berhubung yang saya tahu FPK itu tidak ada, melainkan yang adanya adalah KPK, kelipatan persekutuan kecil. Jadi program ini saya membuat program tentang KPK. Jadi bukan faktor persekutuan, tapi kelipatan persekutuan kecil. Oke, kita ketikkan dulu sintaknya. Oke, selesai kita mengetikkan kodenya seperti biasa, lalu kita
compile, print nama proses 3. Jika tidak ada yang error atau masalah seperti ini, lalu kita run. Kita masukkan angkanya. Di sini saya akan memasukkan angka 3 dan 6. KPK antara 3 dan 6 adalah 6. Jadi kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 6. Di sini maksud dari kelipatan persekutuannya adalah kelipatan yang didapatkan, karena di sini kelipatan terkecilnya adalah 6. Setelah itu saya akan membahas sintaknya. Sintaknya di sini sangat sedikit, tidak ada, dan di sini proses mencari KPK-nya pun langsung pada fungsi main, berbeda pada proses-proses sebelumnya yang saya menggunakan prosesnya itu di dalam fungsinya tersendiri, tetapi ini langsung pada fungsi main. Variabel A ini adalah pemanggilan untuk bilangan pertama yang saya masukkan, dan variabel B ini merupakan pemanggilan pada bilangan kedua yang saya inputkan. Nah, for ini merupakan turunan yang nantinya akan menghasilkan bilangan KPK. Di sini jika X sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan B, maka X plus, maka X-nya increment, maka variabel X-nya akan selalu bertambah. Nah, di sini hasil sama dengan hasil plus A. Di atasnya sendiri hasilnya adalah 0, jadi 0 ditambah A, di 0 ditambah bilangan pertama yang saya masukkan. Jika hasil mod atau bilangan sisa dari angka kedua sama dengan 0, maka KPK antara bilangan pertama dan bilangan kedua adalah hasil itu sendiri, sehingga tadi menghasilkannya adalah 3. Kan tadi saya memasukkan angka 3 dan 6 sehingga hasilnya 6, dan hasilnya 6 ini merupakan didapatkan dari proses ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada proses 3 ini. Sangat singkat, tapi semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menyaksikannya. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada penjelasan ini atau penerangan ini. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua, dan saksikan penjelasan saya pada proses selanjutnya di modul selanjutnya pada praktikum struktur data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.